Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan ada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mengadakan persekutuan usia lanjut. Walaupun masih secara online, kita tetap semangat, bersyukur dapat memuliakan Tuhan. Terlebih iman kita terus dikuatkan. Mari kita memuji Tuhan dari buku PPUL 366, Yerusalem bersoraklah, ayat pertama dan ketiga. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa pembuka. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang telah kulalui. Jika pagi hari ini kami diberi kesehatan, sehingga kami dapat memuliakan Engkau, khususnya kami akan mengadakan persekutuan usia lanjut secara online. Tetapi kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami dapat memuji dan memuliakan-Mu. Dan kami dapat berkat melalui firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Winner Pananjaya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini berjalan bersama Yesus, yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 49. Dilayani oleh Pendeta Winner Pananjaya. Melalui tema ini kita terus diingatkan di dalam hal-hal yang sulit, di mana pandemi yang belum juga berakhir. Jangan menyerah, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Kita harus berani melangkah. Murid-murid mengalami hal yang sama, penuh dengan kesulitan ketika berjalan ke Emmaus bersama Yesus. Tetapi akhir dari semua ini, murid-murid mendapatkan sukacita. Dalam setiap masalah, pasti ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan dari buku PPUL 148, Jalan serta Yesus, dinyanyikan 2 kali. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan
Saya akan menyampaikan sebuah cerita dengan judul Berjalan Buta. Saya sedang berjalan bersama putri saya yang berusia 4 tahun, Ellison. Lalu ia menggandeng tangan saya sambil berkata, "Saya akan berpura-pura buta. Tuntun saya ya, Bu." Seperti yang sering saya lakukan sebelumnya, saya meraih tangannya dan dengan hati-hati membimbingnya melewati beberapa rintangan. Beberapa kali saya melihat ia memicingkan mata dan mengintip. Saya berkata, "Ellison, tutuplah matamu. Percayalah kepada ibu, aku ibumu. Ibu tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu." Sejenak Ellison menutup matanya rapat-rapat. Namun kemudian ia tetap mencuri kesempatan untuk mengintip. Hanya untuk meyakinkan bahwa saya memperhatikannya dengan sepenuh hati. Hal ini menyatakan saya bahwa saya pun sering berperilaku demikian terhadap Tuhan. Saya sering memohon pertolongannya atau menjanjikan sesuatu kepadanya. Namun kemudian saya justru mencoba mengambil alih kemudi dan melupakan apa yang dikatakannya. "Percayalah kepadaku, akulah Bapamu dan aku akan memelihara kamu." Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita jangan ragu karena Tuhan yang akan menuntun dan menolong kita. Sekian cerita ini. Bapak, Ibu, oma, opa yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dari buku PPUL 197. Ku ingin menjadi Kristen. Kita akan menyanyikannya 2 kali. Opa dan Oma yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu. Engkau yang mengalahkan maut dan juga dosa. Engkau yang mengalahkan kuasa jahat, Tuhan.
sehingga saat ini kami dapat berjalan di dalam terang kasih Kristus. Biarlah Roh Kudus juga menuntun kami pada hari ini, supaya firman yang kami dengar juga dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan. Saat ini Tuhan bersabdalah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Opa dan Oma, Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-13 hingga yang ke-49. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom. Bagaimana kabar Anda, Opa dan Oma? Selamat Paskah. Opa dan Oma, satu hal yang paling kita rindukan di tengah-tengah pandemi ini adalah bisa pergi bersama dengan teman-teman. Entah itu ke mall, entah itu ke tempat wisata, keluar kota, ataupun ke luar negeri. Berjalan bersama dengan teman-teman itu menyenangkan. Kita merasakan sukacita bersama dengan teman-teman. Dan betapa sedihnya juga di saat kita kehilangan teman dolan kita. Teman yang biasanya pergi bersama dengan kita. Mungkin kita juga berduka beberapa waktu lalu karena kehilangan sahabat kita, Oma Eng Nelide yang kita kasihi. Beliau yang suka nyanyi, Opa dan Oma, yang juga doyan ngobrol ya. Nah, ternyata Opa dan Oma banyak kisah menarik di balik perjalanan kehidupan dari Oma Eng Nelide ini. Saya berjumpa dengan anaknya dan anaknya ini bercerita bagaimana Oma dalam perjalanan hidupnya itu selalu bersama dengan teman-temannya. Terlebih di waktu sudah masuk ke usia lanjut. Dari satu persekutuan ke persekutuan yang lain, seminggu dari gereja A ke gereja B ke gereja C, dari persekutuan lansia satu ke persekutuan lansia yang lain, bersama dengan teman-temannya. Bahkan terkadang kita juga mendapat tebengan ya. Kita anggota lansia yang mau pulang selesai dari persekutuan mendapatkan tebengan gratis dari anak Oma Eng Nelide ini. Diantarkan ke rumah masing-masing. Oma menikmati kebersamaan bersama dengan teman-temannya dalam perjalanan spiritualnya, bersekutu dari satu persekutuan ke persekutuan yang lain. Dan ternyata Oma Eng Nelide ini juga punya sahabat yang selalu mendampingi, menanyakan kabar. Bahkan di saat Oma Nelly di akhir kehidupannya, ada sakit di perutnya, lalu meninggal karena COVID-19, sahabatnya ini dengan setia mendampingi. Bahkan seringkali memberikan makanan buat Oma Nelly. Dan di akhir dari kematiannya, dari kehidupannya Opa dan Oma, Oma Nelly juga didampingi dengan begitu erat dari keluarga, anak-anak, mantu, cucu mantu, bahkan cicitnya. Oma Eng Nelide ini begitu disayangi oleh keluarganya.
Saya percaya juga meskipun kematian menjemput, tidak dapat memisahkan relasi Oma Nelly dengan Yesus Kristus yang diimani dan disayanginya dengan segenap hati, Opa dan Oma. Kita melihat bahwa ternyata memang perjalanan ini adalah sebuah perjalanan kehidupan. Tidak mudah. Dan perjalanan di dalam kehidupan ini macam-macam bentuknya. Termasuk pandemi ini adalah perjalanan kita, tantangan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan kita yang sudah berjalan juga bersama dengan Oma Nelly D, kita merasakan sukacitanya, kita merasakan kebersamaan itu. Dan tentu tidak mudah di saat kita kehilangan. Di saat kita berduka karena kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, Opa dan Oma. Namun disitulah, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, saudaraku, bagaimana Yesus juga hadir di kala duka. Yesus juga bersama-sama dengan kita di kala duka. Yesus yang saat itu juga bersama-sama dengan Kleopas dan sahabatnya. Berjalan, mereka yang berjalan dengan rasa duka cita, rasa kehilangan, rasa kekecewaan. Karena Mesias, karena guru yang mereka yakini harusnya bisa mengalahkan dan memenangkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, tapi ternyata menderita, mati, dan disalibkan. Tidak mudah bagi mereka yang mengalami pengalaman pahit itu. Mungkin ada traumanya juga, ada ketakutannya, makanya mereka berjalan mungkin dengan segala kekalutan yang ada. Sehingga tidak heran pada waktu itu mereka tidak bisa mengenali Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Bukankah begitu pada Oma, di saat kita mengalami duka cita yang mendalam, apalagi kita punya trauma-trauma dalam kehidupan kita, itu membuat kita tidak bisa menyadari adanya Tuhan yang sebenarnya bersama-sama dengan kita. Namun dari sini kita belajar bahwa ternyata di saat kita sedang kalut, di saat kita sedang menderita, di saat kita sedang banyak beban pikiran, depresi, stres, ternyata Yesus ada bersama-sama dengan kita. Itu poin yang penting, Opa dan Oma. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita, Opa dan Oma, bukankah kalau kita melakukan perjalanan jarak jauh, kalau saya amati saat pergi bersama dengan Opa dan Oma, kita pernah ya tur ke Semarang, kita pernah ke Bandung atau ke Puncak, Bogor. Satu hal yang paling sering dilakukan adalah buang air kecil atau air besar di rest area. Tempat istirahat, tempat kita berhenti sejenak, tempat kita singgah sejenak sebelum melanjutkan kembali perjalanan kita, Opa dan Oma. Dan menurut saya ini poin yang sangat penting, Opa dan Oma, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita perlu loh kita ini istirahat sejenak, singgah sejenak. Kenapa perlu? Karena perjalanan itu melelahkan. Perjalanan itu membuang energi kita cukup banyak. Sehingga kita perlu istirahat, kita perlu makan. Kalau menggunakan kendaraan yang bermotor, kita perlu isi bensin. Kita perlu tadi buang air kecil, buang air besar. Kita perlu istirahat untuk memulihkan tubuh kita kembali, Opa dan Oma. Itulah pentingnya kita beristirahat. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, terlebih kehidupan spiritual kita, beriman, di saat kita berhadapan dengan masalah ini dan itu, kita perlu loh mengistirahatkan diri sejenak. Menenangkan diri, paling enggak kita tarik nafas 1-2 menit.
Dan disitulah sebetulnya Tuhan hadir lebih dalam lagi, menyambut kita yang sedang kelelahan, menyambut kita yang sedang berputus asa, yang sedang lemah tubuh, lemah mental, lemah psikologi kita. Disitulah Yesus hadir untuk memurnikan, menjernihkan kembali pandangan kita dan iman kita, supaya kita bisa lebih jelas lagi melihat Yesus di dalam kehidupan kita, Opa dan Oma. Kleopas dan sahabatnya memutuskan untuk tinggal sejenak, singgah sejenak. Dan di sanalah Yesus yang tadinya orang asing menjadi tuan rumah, yang lantas memecah-mecahkan roti bagi mereka, dan mereka semua terheran-heran dan kaget bahwa ternyata sosok yang dari tadi berjalan bersama-sama dengan mereka ternyata memang benar adalah Yesus. Baru ngeh. Bukankah kita kadang demikian? Di saat kita lagi kalut, kita nggak bisa lihat Yesus dengan jelas, nggak menyadari. Tapi di saat kita mulai menenangkan diri, mungkin kita mulai makan dan memulihkan diri, kita akhirnya bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus tidak meninggalkan kita, Opa dan Oma. Ini penting saya rasa, Opa dan Oma. Salah satu aktivitas spiritual yang sebetulnya bisa kita lakukan setiap hari adalah makan. Mungkin Opa dan Oma ditinggalkan oleh anak-anak dan tinggal sendirian di rumah. Karena memang mungkin keputusan kita ya untuk tinggal sendirian. Atau mungkin pelan-pelan sahabat kita satu demi satu meninggalkan kita. Karena Tuhan memanggilnya satu persatu juga. Kita merasa sendiri. Nah, di saat kita merasakan kesendirian itu, Opa dan Oma, waktu kita makan, berdoalah bersama-sama dengan Tuhan. Makanlah bersama-sama dengan Tuhan, Opa dan Oma. Disitulah poin penting, di mana Tuhan memulihkan kondisi kita, tidak hanya perut, fisik kita, tapi juga spiritual kehidupan iman kita. Gitulah juga cara Tuhan memulihkan para murid yang saat itu ragu-ragu apakah benar Yesus itu bangkit. Yesus meminta makanan saat hadir di tengah-tengah para murid untuk meyakinkan, untuk membukakan, menyadarkan para murid bahwa memang benar Yesus sudah bangkit. Ternyata makan adalah cara yang sangat efektif sekali. Ternyata makan juga memulihkan kehidupan kita dan juga sekaligus relasi kita dengan Kristus. Opa dan Oma, di saat kita sudah memulihkan fisik kita, diri kita, kita kembali kuat untuk melanjutkan kembali perjalanan kita. Melanjutkan kembali kehidupan kita, melangkah lagi bersama-sama dengan Kristus. Nah, kalau kehidupan kita ini ternyata sebuah perjalanan, Opa dan Oma, memang terkadang kita perlu turning back, putar balik. Karena mungkin selama ini kita jalan ke arah yang salah. Kita mungkin tersesat atau mungkin kita kehilangan arah. Kita bingung mana jalan yang benar. Atau selama ini kita sudah dijebloskan, disesatkan oleh kuasa gelap, oleh iblis. Kita salah jalan, salah mengambil keputusan dalam hidup ini. Dan terkadang kita perlu putar balik untuk kembali ke jalan yang benar. Namun sadarilah Opa dan Oma, di saat kita mulai tersesat, di saat kita mungkin jalan di jalan yang salah, karena kita mengambil keputusan yang salah itu, sadarilah bahwa ternyata Yesus juga tidak meninggalkan kita. Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita, meskipun kita tersesat, kita ada di jalan yang salah. Yesus mendampingi kita. Roh Kudus mendorong kita pelan-pelan juga untuk ayo kembali ke jalan yang benar.
Jalan yang kamu tempuh itu salah loh. Putar balik deh. Tuhan menuntun dalam perjalanan kehidupan kita ini, di waktu jalan kita bener atau nggak bener, Opa dan Oma. Kita bersyukur. Ternyata Yesus menggandeng tangan kita. Meskipun kadang kita ngeyel. Kayak kita kalau punya anak kecil ya, Opa dan Oma, atau punya cucu. Anak itu mau-maunya sendiri. Wah, apalagi kalau lihat toko mainan ya. Wah, pasti udah narik-narik kita sedemikian rupa. Maunya dia mau ini, mau itu. Tapi kan kita sebagai orang tua tetap memegang anak itu supaya anak itu nggak hilang. Supaya dia tidak tersesat makin jauh. Kita ikuti. Kadang mungkin lepas juga sih ya. Anak itu lari dan kita, karena fisik kita sudah mulai lansia, kita nggak bisa lari, kita pelan-pelan jalannya, wah anaknya udah sampai jauh. Paling tidak kita masih bisa melihat. Kita bisa mengamati cucu kita itu. Dan kita mendatangi kembali cucu kita. Mendekati kembali. Mengatakan apa yang benar. Menuntun dia kembali. Menggandeng tangannya kembali. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita, Opa dan Oma. Maka Opa dan Oma saat ini daripada kita lari dari kenyataan, lari dari kehidupan ini, lebih baik kita jalani dan hadapi kenyataan ini. Kita hadapi kehidupan ini. Toh, Yesus Kristus tidak meninggalkan kita. Semoga Paskah menjadi harapan baru bagi kita di tengah pandemi ini. Mari kita hadapi pandemi ini. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari Opa dan Oma, saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sampai saat ini Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau yang ada di tengah duka cita maupun sukacita kami. Di saat kami kehilangan orang-orang terdekat, Engkau tetap menjadi orang yang paling dekat bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang juga menyelamatkan dan menebus dosa kami. Dan kami yang bersyukur atas kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau yang mengalahkan maut dan juga kuasa gelap. Maka biarlah iman dan hidup kami berpaut kepadamu. Dan kami terus merasakan Tuhan kebersamaan dengan-Mu di saat apapun, kapanpun juga, dan dimanapun juga. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami Tuhan yang sedang berjuang di tengah-tengah pandemi ini karena positif, entah di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah. Kami berdoa juga Tuhan bagi kami yang sudah melakukan vaksin ataupun yang belum. Kiranya hal ini juga membuat kami dapat memenangkan perjuangan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang dengan setia mendampingi kami. Biarlah kami juga dapat bersyukur. Biarlah kami juga dapat memberikan cinta kasih kepada anggota keluarga kami di tengah-tengah pandemi ini. Engkau yang juga hadir Tuhan bagi kami yang sedang kesepian. Engkau yang juga hadir Tuhan bagi kami yang sedang depresi, yang sedang dalam masalah kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga kami, generasi-generasi kami selanjutnya dalam segala perjuangannya. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam belajar, studinya, dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan Kau tidak meninggalkan kami. Dan kami rindu Tuhan dapat bersekutu bersama dengan sahabat-sahabat kami kembali dalam persekutuan lansia GKI Kelapa Cengkir. Maka saat ini Tuhan kami serahkan doa-doa syafaat ini. Karena kami percaya Engkau akan mendengarkan. Engkau akan menjawab Tuhan. Dan memberikan yang terbaik dalam doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Winner Panamjaya. Kiranya melalui firman ini kita terus menjadi kuat di dalam iman. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, pada saat ini kita akan memberikan persembahan
Ada beberapa cara untuk menyampaikan persembahan ini. Yang pertama, seperti yang biasa kita lakukan, masukkan ke dalam amplop yang sudah disiapkan. Jika nanti persekutuan usia lanjut sudah dimulai, kita akan bawa persembahan ini, atau jika kita melewati gedung gereja, bisa dititip di kantor gereja dengan Ibu Indra. Kedua, bisa transfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir dengan rekening BCA 065-345-6066 atau scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Untuk mengiringi persembahan, kita akan memuji Tuhan dari buku PPUL 189. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, dinyanyikan 2 kali. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Oma-Opa yang terkasih, kami undang berdiri. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Jika pada saat ini kami memberikan persembahan kepadamu, terimalah ya Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi sesama dan bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan akan segera berakhir, tetapi firman Tuhan terus bersama dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini, karena kita berjalan bersama Yesus. Semoga persekutuan ini bisa segera bertatap muka, tentu dengan berakhirnya pandemi. Terus semangat, jaga kesehatan, serta patuhi peraturan pemerintah. Kita akan bertemu lagi 2 minggu yang akan datang, tanggal 20 April 2021. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pengutusan dari buku PPUL 202 ayat pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dan setelah lagu ini kita akan menerima berkat dari Pendeta Winner Pananjaya dan akan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah
Saat ini Opa dan Oma kembalilah dalam kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang memberikan kita kehidupan, Yesus Kristus yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan telah bangkit menyelamatkan kita, bersama dengan Roh Kudus yang terus akan mengiringi kita, menyertai kita, memandu kita untuk melakukan firman Tuhan, memberikannya terbaik bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.